Bu, saya mau daftar haji. Oke. Berangkatnya minggu depan. Oh maaf, nggak bisa kayak gitu mas, semua ada aturannya. Masa? Iya. Beneran? Nggak bisa. Ya udah. Ruang Profesi. Lela, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Lela, makasih nih udah mau datang jadi narasumber di Ruang Profesi di episode ini. Oke, nah kita akan ngobrol banyak ya, berbagi pengalaman tentang pekerjaannya Lela. Boleh ya? Nah, yang tadi kan kita sempat sedikit berbicara tentang haji. Iya, di mana itu menjadi salah satu pekerjaan yang dilakoni saat ini ya. Yep, benar. Di Kemenak ya? Ya, pengurusan haji. Oke. Nah, kalau sebelum kita masuk ke pekerjaan, kenapa bisa di sana? Awal kuliahnya apa? Lalu kenapa bisa masuk ke Kemenak? Oke, sebenarnya kalau diomongin kuliahnya apa, terus kenapa? Sebenarnya kurang relate banget ya sama kuliah. Jadi awalnya saya kuliahnya jurusannya teknik industri pertanian justru. Oh, industri pertanian. Nah, awal mulanya sebenarnya ketika saya sebelum lulus dapat info kalau jadi setiap tahunnya untuk proses haji itu membutuhkan volunteer. Oke, terus lalu ditawarin kan, boleh deh masukin deh CV-nya. Kira-kira mungkin sembari nunggu lulus ya kan gitu. Oke, saya masukin CV, di interview, lalu ternyata lolos. 3 bulan lah kerja untuk bantu-bantu di situ. Kita ngecekin paspor awalnya ngecekin dokumen-dokumen haji. Terus setelah itu setelah 3 bulan bekerja, entah mungkin mereka ngelihat kerjaan saya bagus atau gimana, sebulan kemudian saya dipanggil lagi. Dipanggil, ditanya, ditawarin mau nggak kerja di bagian haji. Ya terus saya diinterview ulang sama calon atasan saya, terus diterima. Ya udah akhirnya mulai kerja di situ. Oke, jadi nggak ngelamar dong? Karena ada jadi episode sebelumnya itu ya, kita ada sempat ngebahas gimana caranya ngelamar kerja diterima. Nah ini beruntung banget nggak ngelamar ya. Kerjaan yang nawarin kan. Makanya. Tapi itulah salah satu pentingnya magang atau menjadi volunteer ya di suatu lembaga. Benar ya. banget. Karena ada potensi untuk ternyata kalau perform akhirnya ditawarkan malah justru. Nah berarti di situ akhirnya mulai bekerja langsung. Statusnya kuliah udah lulus? Waktu itu udah tinggal nunggu wisuda. Oh, tinggal nunggu wisuda. Jadi pas ya. Pas banget. Oh, enak banget. Nggak ada nganggur-nganggurnya tuh. Nggak ada juga ya. nafas. Bener-bener langsung. Oke. Langsung. Nah, posisinya dari bagian haji yang bertanggung jawab untuk? Waktu itu awal masuk masih bantu-bantu ya. Jadi waktu kita saya bantuin temen yang udah lama di situ untuk proses pembatalan haji. Jadi setiap pembatalan haji itu masuk ke sistem. Jadi kita saya yang bantu-bantu input data, terus nanti laporannya keluar, saya yang akan ngelaporin ke bagian keuangan gitu. Lalu setelah berjalan terus saya punya istilahnya mungkin project sendiri ya. Jadi untuk saya ngurusin namanya istilah pengembalian dana haji untuk ke travel, karena saya di bagiannya khusus di haji ONH Plus. Oke, ONH Plus. Oke, berarti kalau kita bicara bagian ONH Plus ada reguler kan? Ada. Jadi memang jenis haji itu ada berapa banyak berarti? Haji itu sebenarnya ada 3 ya kalau mau dilihat. Yang pertama tuh yang reguler. Reguler itu yang benar-benar pemerintah, itu sebagian besar dananya subsidi pemerintah juga. Lalu yang kedua ada ONH Plus. Itu biasanya nanti travel yang akan mengurus. Lalu yang ketiga ada non kuota atau biasanya disebut dengan Furoda. Ya. Dan dari ketiga itu dari segi biaya, rentang waktu keberangkatan pun ya beda-beda gitu. Jadi memang makanya ada orang yang mungkin naik hajinya bisa cepet. Ya, nggak perlu ngantri. Ya. Itu disebut salah satu ONH Plus. Enggak, bukan. Saat ini ONH Plus pun juga sebenarnya ngantri. Oh, ngantri. Makanya banyak orang yang mampu banget akhirnya beralihnya ke Furoda. Karena Furoda itu daftar bisa langsung berangkat. Oh iya, bisa langsung berangkat. Cuman permasalahannya adalah Kementerian Agama nggak akan bertanggung jawab ketika sampai seandainya ada sesuatu hal di sana ketika di Arab Saudi, pemerintah Indonesia nggak akan bertanggung jawab karena itu di luar kuota dari yang seharusnya
pemerintah Indonesia. Miliki ya. Oke. Nah, perbedaannya apa nih antara reguler, ONH Plus, lalu Furoda? Kalau misalnya kita bicara dari biaya dan juga segi waktu. Oke, pertama kalau dari reguler ya, reguler itu dari calon jemaah hajinya tuh mendaftar langsung apa-apa sendiri, datang ke Kementerian Agama setempat sendiri, nyiapin data, dokumen sendiri. Lalu setelah itu dari segi pembayarannya pun kalau untuk reguler pendaftarannya itu 25 juta. Itu pendaftarannya saja? Iya, daftar ke banknya itu 25 juta untuk akhirnya nanti kita dapat nomor porsi. Nomor porsi itu kita nomor urut lah istilahnya. Setelah itu masa tunggunya kalau untuk reguler itu tergantung wilayahnya. Dan mostly rata-rata mungkin saat ini 15 tahunan ya kalau untuk reguler. Rata-rata 15 tahun. 15 tahun. Dan bisa lebih juga? Bisa lebih, ada kota yang 25 tahun. Oh, jadi setiap kota beda-beda ya? Beda-beda tergantung dari jumlah penduduk sama berapa yang daftar? Kuota muslimnya mereka. Gitu. Nah, 15 tahun 25 juta itu sudah include semua all in? Atau gimana biasanya kalau untuk di reguler? All in apa nih maksudnya? Biasanya misalkan ini udah registrasi, udah keberangkatan dari awal sampai pulang lagi. Oh enggak, nanti ketika mereka mau berangkat itu mereka harus melunasi sisanya. Nah kalau di reguler itu setiap tahun ada perubahan. Karena mengikuti finansial atau currency juga ya? Mungkin, iya. Inflasi dan lain-lain ya. Dan juga untuk biaya pelunasannya setiap provinsi beda-beda. Semakin ke timur itu bisa semakin mahal. Jadi 25 juta itu baru pendaftaran aja? Baru pendaftaran. Nah berarti Red total jika kita bicara sudah all in semua sampai pelunasan itu kisaran berapa sampai berapa? Rata-rata 32 juta. 32 juta untuk lunasannya? Jadi dari 25 juta tinggal sisanya. Sisanya. Jadi 32 juta itu untuk total sudah semua ya? Sebenarnya kalau mau dibilang itu harga per orang sebenarnya nggak 32 juta, tapi sisa uang itu pemerintah melakukan subsidi kalau untuk reguler. Jadi harusnya tuh kalau dihitung-hitung ya operasional mereka, makan mereka itu mungkin kisarannya bisa 50 jutaan. 50 jutaan. Cuman itu ada subsidi dari pemerintah kalau untuk reguler. Ya. Oke, dan kuotanya sendiri rata-rata berapa Indonesia bisa dapat tuh reguler? Beda-beda sih, kisarannya bisa 160.000, tapi itu tergantung setiap tahun negosiasi kita sama Saudi Arabia aja gitu. Jadi dari pemerintahan pusat juga biasanya suka melakukan negosiasi ya, untuk penambahan kuota ya. Gitu. Lalu lanjut ke yang ONH Plus. Ya. Kalau ONH Plus itu biasanya semua diurusin travel. Jadi ya paling untuk dokumen-dokumen tinggal diserahin aja ke travel, lalu setelah itu travel yang akan datang ke kementerian setempat. Terus untuk pembayarannya bedanya adalah kalau Plus harus dolar, dalam bentuk dolar. Jadi transfer awal itu mereka harus bayar $4.000 untuk dapat nomor porsi. Jadi itu registrasi saja ya? $4.000. Dan kalau untuk jangka waktu menunggunya sekarang bisa 5-7 tahun juga sebenarnya untuk ONH Plus ya. Wow, 5-7 tahun? 5-7 tahun sekarang. Selama itu, karena banyak sekali? Banyak banget. Yang pakai ONH Plus? Iya, karena melihat reguler nih, 15 tahun kan. Ya udah deh coba di Plus, ternyata ya memang sekarang jadinya 5-7 tahun karena semakin banyak orang yang mendaftar di ONH Plus. Nah, pelunasannya sendiri berapa jika tadi pendaftaran di $4.000 USD? Kalau pelunasannya sampai saat ini $8.000. Jadi mereka ketika waktunya berangkat mereka harus membayar $4.000 lagi. $4.000 lagi. Berarti kita 120 jutaan ya. Ya. Wow, hampir 4 kali lipat ya. Karena nggak disubsidi juga sih salah satunya ya. Dan tapi itu pun nggak semua travel sama rata ya. Kebanyakan mungkin kalau mereka mau ngasih benefit lebih ya mereka akan membebankan biaya lebih juga kepada para calon jemaah haji. Oke. Nah terakhir tadi apa, Furoda ya? Furoda. Nah ini nih yang sebenarnya jadi masalah juga ya. Cuman terakhir itu untuk Furoda sudah dilegalkan sama pemerintah. Sudah dilegalkan. Iya, cuman memang peraturannya belum ada. Peraturannya belum ada karena biasanya travel ini visanya nih langsung ke Arab Saudi. Mereka minta visa khusus ke Arab Saudi. Jadi dia direct tidak melalui Kemenak? Tidak sama sekali. Jadi kita sampai detik ini pun sebenarnya untuk jumlah jemaah Furoda ini kita belum nggak tahu. Gitu. Ada berapa banyak tuh nggak tahu karena tidak terdaftar sih ya. Jadi dan banyak travel nakal juga sebenarnya, mereka mengambil keuntungan. Jadi ada beberapa informasi gitu kita dapat jemaah-jemaah Furoda ini malah justru ditelantarkan di sana.
gitu. Di sananya Di bahkan sananya, pada di saat sananya. melakukan ibadah hajinya. Banyak Oke. banget gitu. Jadi ya ya dilema juga ya. Sebenarnya ada plus minusnya juga kalau untuk yang furoda gitu. Dan secara kos biasanya berapa tuh si furoda? Kisarannya? Kisarannya bisa 400-an per 400 orang. juta per orang. Tapi memang dia langsung berangkat ya, instan. Langsung berangkat, nggak pakai nunggu. Wow, tapi ada resiko kan di sana. Iya benar. Dan itu di luar tanggung jawab si Di Kemenak luar ya? tanggung jawab kita. Kemenak ya. Oke. Nah, tadi kan udah sempat nyebutin tuh ada mention mengenai travel agent. Lalu Kemenak. Apa bedanya antara travel agent dan Kemenak? Kalau travel agent ya mereka yang akan mengurusi jemaah-jemaah haji ini di sana gitu. Kalau kita, kalau Kemenak itu kan akan biasanya ngurus haji-haji reguler itu Kemenak yang ngurus. Oke. Tapi kalau untuk haji-haji ONH Plus itu semua dari hotel, persiapan hotelnya, makannya, akomodasinya itu travel yang ngurus untuk jemaah-jemaah mereka gitu. Kita Oke. hanya fungsinya di sana memonitoring. Memonitoring saja. Memonitoring, iya. Dan mungkin hanya sama tadi ya, ONH Plus itu kuotanya ada berapa, proses registrasi dan lain-lainnya tetap melalui Kemenak tapi ya. Iya, tetap Melalui Kemenak dan Kemenak, sehingga bisa dimonitor itu tadi Iya, ya. benar. Jadi jika pun nanti ada sesuatu yang terjadi, Kemenak punya tanggung jawab di sana Iya, ya. betul Oke, banget. kecuali Karena furoda. banyak banget kan kita suka kasus tuh kalau di sana jemaah yang hilang, jemaah yang sakit juga itu jemaah yang meninggal itu kita tetap kita handle Oke. walaupun dia jemaah haji plus. Oke. Ya, dari proses ya, jika tadi sudah melakukan perbedaan antara secara nilai juga nilai pendaftaran ya, berikut juga waktu. Kalau cara daftarnya nih, misalkan saya mau reguler, cara daftar seperti ini. Kalau mau ONH seperti ini. Kalau furoda mungkin simpel ya, karena kan itu pure travel agent ya. Itu seperti apa kalau kita mau daftar haji? Ya tadi udah saya sebut ya. Jadi kalau untuk reguler ya datang, kita domisilinya di mana? Datang ke Kementerian Agama sesuai domisili. Di daerah masing-masing ada ya? Ya, di daerah masing-masing ada. Siapin aja KK, terus kalau udah nikahi akta nikah, terus KTP sama foto. Oke. Nah, nanti setelah itu kita datang ke bank-bank yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama, lalu melakukan pendaftaran, melakukan pembayaran, nanti setelah itu bisa dapat nomor porsi. Dapat nomor porsinya ya. Oke, lalu kalau untuk ONH itu tadi sama, hampir mirip furoda. Sama, Cukup ke cuma- travel agent ya. Untuk travel agent aja sih. Oke, nanti baru travel agent yang akan memproses semuanya ke Kemenak. Benar. Oke, jadi mudah ya sebenarnya. Mudah Ya. Ngantrinya Mudah, yang tidak cuman mudah. ngantrinya yang tidak mudah, benar. Oke, nah ini juga sempat rame-rame tuh dulu kan di berita-berita mengenai isu pengelolaan dana haji. Karena kan tadi uangnya itu bayangin aja, misal saya daftar haji tadi 25 juta, 15 tahun loh. Kalau yang daftar 100.000 orang tuh uangnya kan besar sekali. Nah, pengelolaan dananya itu seperti apa sih? Kalau pengelolaan dana saat ini sebenarnya jujur untuk keuangan haji kita udah nggak megang. Jadi ada badan khusus sendiri yang memang sekarang ditugaskan untuk mengelola dana haji, namanya BPKH. Jadi kita itu maksudnya tadi Kemenak tidak Kemenak mengelola. sekarang sudah tidak mengelola dana itu. Oke. Jadi semua keuangan itu ada di BPKH. BPKH ya. Jadi sudah lembaga khusus yang memang menangani Lembaga keuangan. khusus. Jadi ya, benar. Oke. Nah, berarti Kemenak itu operasional pure ya? Ya, Operasional pure ya. Oke, baik. Jadi sudah ada BPKH. Nah, tadi udah dana, itu kan juga sempat jadi isu. Cuma mau bahas ternyata bukan BPKH. Terus saya undang orang BPKH. boleh kenal kok. Oh, kenal ya, tadi bisa tanya-tanya. Karena itu juga suatu hal yang kita perlu tahu sebagai masyarakat kan, seperti apa mereka mengelolanya, karena itu sangat penting informasi juga ke masyarakat umum. Lalu isu yang lain adalah tentang travel agent yang nakal. Wah, ini mungkin bukan haji sih, pernah waktu itu kasusnya umroh kan. Travel nomor 1 ya katanya. Travel pertama itu. Kalau di bahasa Inggrisin ya itulah ya. Oke. Nggak boleh sebut merek ya. Nggak boleh sebut merek, tapi saya sebut tunjuk kok. Oke, itu sempat isu rame. Itu bisa terjadi seperti itu tuh kenapa ya? Apakah memang dari travelnya atau memang di luar monitoringnya Kemenak? Memang kalau kebanyakan anak itu umroh ya. Nah, umroh dan haji itu beda banget. Kita Beda pengurusannya beda, divisinya beda gitu. Oke. Dan memang untuk travel umroh itu memang lebih banyak dibanding travel haji. Oke. Untuk
kalau untuk mereka mau berizin yang haji tuh agak sulit memang. Memang sulit ya? Sulit. Jadi mungkin jadi itu yang bikin mereka udahlah umroh aja gitu kan. Nah kebanyakan dari calon-calon jemaah ini tuh kurang aware perihal perizinan ketika dia mau mendaftar. Yang mereka pikir kan wah murah nih, kita berangkat dengan umroh dengan 15 juta, murah banget. Ya udah, tapi mereka nggak berpikir ini berizin atau enggak gitu. Nah, kebanyakan ya yang nakal-nakal itu justru memang yang nggak berizin. Yang nggak berizin. Yang ya. nggak berizin. Tapi kalau gitu. si umroh sendiri pengelolaan dananya tidak masuk ke Kemenak ya? Atau tidak masuk ke BPKH tadi? Enggak. Enggak Kalau ya? umroh kan memang travelnya. Travel, karena dia Langsung seperti ke tour travel. biasa ya? Iya, kayak tour and travel Iya, aja gitu. Oke, jadi itulah resikonya ya, salah satunya kenapa di umroh, terutama travel umroh itu sering ada sedikit bermasalah. Tapi perizinan sendiri prosesnya juga harus melalui Kemenak kan? Semuanya harus melalui Kemenak. Semuanya melalui Semua Kemenak. harus melalui Kemenak. Tapi ada nggak sih yang sudah berizin pun mereka masih bermasalah? Paling ya ada sih beberapa gitu kan kasus kayak kita pernah nemuin jemaah datang ke kantor marah-marah karena tahu tiba-tiba mereka batal tanpa mereka nggak ngajuin, padahal mereka nggak ngajuin. Nah, itu terus yang batalin siapa kalau kayak gitu? travelnya Padahal ya si calon jamaahnya tidak membatalkan? nggak membatalkan Oh, gitu. Mereka datang marah-marah ke kita, ini gimana sih Kemenak monitoringnya segala macam, padahal itu travel berizin gitu. Jadi akhirnya sampailah kita membuat solusi ya kan, waktu itu kita jadi setiap tahun tuh kita selalu ketika ada pengajuan travel yang mau membatalkan jemaah, kita datengin, pasti kita datengin gitu. Jadi untuk make sure ya, untuk supaya bener-bener nggak sih ini jemaah ini membatalkan gitu kan. Dan kalau misalnya masih ketahuan mereka nakal ya kita biasanya dibekukan travelnya, stop. Di stop, jadi mereka nggak bisa operasi. Alright, jadi nah akhirnya pengecekan itu dilakukan dari pihak Kemenak jika ada pembatalan. Kita datang ya kemana, di mana jemaah itu Tinggal. alamat tinggal kita datengin gitu. Oh bahkan datengin ya, bukan by Datengin, phone gitu kita datengin. atau Zoom meeting. Sekarang kayaknya kalau Itu untuk harus sana gini kita datengin. Oke. Di banyak banget gitu di daerah-daerah yang saya pernah datengin, benar-benar daerah pelosok banget gitu. Ya kita datengin, kita tanya bener dia mau batal apa enggak gitu. Malah kadang mereka suka, ini siapa tiba-tiba datang kan dari Kementerian Agama, Bu, kita mau ngecek gitu. Ada yang memang oh iya memang saya batalin gitu. Ada akhirnya ketahuan saya nggak ngebatalin kok gitu ya. Kita panggil travelnya gitu. Kalau yang kayak gitu-gitu mah jadi Ya, kasus dong. Temuan ya, iya, temuan. Nah sekarang makanya travel tuh lebih hati-hati sih. Karena kita juga berusaha seminimal mungkin menutup lah celah mereka gitu. Iya, karena dari komplain yang terjadi ternyata ada bener, isu di bener lapangan ya. banget, Akhirnya ada proses checking gitu ya. Oh itu bagus tuh, bagus banget. Jadi kalau tiba-tiba cancel sepihak itu berbahaya lah buat si travel Iya, ya. bener, Akhirnya mereka menjaga diri. Nah kalau misalnya sudah di ketahuan nih ada travel yang nakal tadi, dia melakukan pembatalan sepihak, ketahuan, punishment-nya adalah dibekukan. Kita sebenarnya ada stepnya sih, misalnya kita bikin surat peringatan dulu, gitu, surat peringatan. Lalu kalau dia masih nggak ngerespon atau dia masih melakukan hal yang sama ya akan dibekukan. Gitu. Jadi masih tetap ada peringatan dulu ya, sehingga misalkan pembatalannya apakah dia beralasan apa, masih keterangan dan akhirnya dilanjutkan kembali sehingga tidak langsung dibekukan ya. Oh iya, terus ada juga ini kalau misalnya kita mau berangkat nih, misalnya Mas Reza mendaftar duluan nih. Lalu kan untuk keberangkatan itu minimal 2 tahun kan, baru bisa mengajukan. Jadi di Kementerian Agama pun kita ada namanya program percepatan. Jadi ada kuota yang memang kita khususkan untuk lansia, untuk pendamping, untuk mahram. Jadi ada kuota yang kita sediakan memang lansia. Biasanya setiap tahun itu kita rapatin nih kira-kira batas minimal lansia yang kita bisa masukin sebagai kuota keberangkatan dipercepat itu berapa. Kalau terakhir itu 70 tahun. 70 Jadi tahun dari usianya. semua wilayah kita data siapa jemaah yang 70 tahun dan sudah mendaftar 2 tahun ya. Itu bisa mereka maju lebih cepat. Dan itu memang sudah diatur oleh Kemenak. Sudah ada. Dan kalau misalnya nih Mas Reza juga daftar duluan. Mas Reza sudah 2 tahun misalnya mendaftar nih. Atau misalnya sudah 5 tahun terus waktunya berangkat. Tapi istri Mas Reza baru
tahun ketiga mendaftar belum waktunya berangkat, itu Mas Reza bisa mengajukan. Oh bisa ya. So istri saya mau yang mendamping istri saya menjadi pendamping itu bisa. Biar bersamaan sama mahram tadi ya masuknya. Benar, bisa. Oke. Nah terkait dengan waktu dari tadi di haji ini kan memang menjadi isu adalah waktu karena kan kuota dari Arab Saudinya sendiri yang terbatas, yang kedua adalah jumlah warga negara Indonesia yang banyak gitu kan, jadi antrian yang luar biasa. Ada nggak sih case terjadi seperti ini? Misalkan ada orang yang sudah berusia, dia daftar, ternyata baru ya dia sudah 5 tahun atau 10 tahun tidak ada umur tapi belum dipanggil waktunya untuk naik haji, belum dapat schedule-nya lah ya, belum dapat antriannya. Apa yang akan dilakukan oleh pihak Kemenak jika terjadi hal seperti itu? Ini yang sebenarnya masih jadi dilema juga ya, ketika banyak banget gitu jemaah yang udah tua-tua datang gitu, mostly sih dari reguler sih kebanyakan gitu, mereka mohon banget gitu melakukan percepatan gitu karena usianya, cuman karena memang kan dari regulasi gitu, dari kita nggak mungkin kan kalau misalnya kita mengiyakan satu jemaah lalu nanti yang lainnya gimana. Cuman memang waktu itu pernah ada kejadian ya, udah tua banget gitu, dan dia memang baru mendaftar gitu, dia datang setiap hari mohon dicepetin, mohon diberangkatin untuk tahun itu gitu, cuman ya karena memang nggak bisa gitu sampai akhirnya ya meninggal gitu. Ya itu yang masih jadi perdebatan juga ya, ini gimana gitu kan. Kayak sama contohnya kayak misalnya dia udah daftar terus dia meninggal, boleh nggak sih digantiin sama ahli warisnya gitu. Waktu itu kan nggak bisa. Lalu akhirnya kita terbitlah peraturan waktu itu, boleh deh digantiin sama ahli waris, tapi kalau seandainya dia dengan catatan dia udah mau berangkat lalu meninggal di tahun yang sama, boleh digantikan gitu. Ahli waris jika gitu. Misalkan tidak, maka apa yang akan dilakukan Kemenak? Harus dibatalkan. Kalau dia belum waktunya berangkat terus dia meninggal ya harus dibatalkan. Nah jika dibatalkan otomatis dananya akan dikembalikan ya? Dikembalikan ke ahli waris ya? Oke, dan itu biasanya dia melakukan pekerjaan khusus untuk itu ya? Pengembalian dana di bagian Kemenak ya? Ada. Yang mengkoordinasikan itu, oke. Nah ini pertanyaan terakhir nih buat Laila. Saran, karena kan tadi banyak case untuk masalah umroh ya kan, terus juga mungkin ada beberapa case di Furoda ya, karena kan dia tidak terdaftar di Kemenak. Apa sih yang menjadi saran dari Mbak Laila terutama karena kan ada di Kemenak nih, supaya para calon jemaah haji itu aman ya, tenang jika mendaftarkan ke travel agent, terutama untuk ONH Plus ataupun yang Furoda? Udah paling basic sih ya, yang cari travel yang berizin. Cari yang berizin terdaftar di Kemenak ya. Kalau misalnya pun bingung gitu mana sih yang berizin, bisa dibuka di websitenya Kemenak atau telepon aja. Kita selalu online kok di jam kerja. Dan banyak kok yang travel, banyak jemaah yang nanya gitu, untuk travel ini ada nggak ya izinnya gitu. Banyak juga kok yang nanya gitu. Banyak ya. Jadi pastiin aja travelnya harus berizin gitu, karena banyak justru travel berizin dia punya agent. Nah, yang sering jadi masalah ada si agentnya sebenarnya yang nakal. Gitu. Jadi kalau bisa ya langsung aja ke travel yang berizin, nggak perlu dari agent A, agent B gitu. Jadi travel terpercaya, bukan agent yang bisa dipercaya. Benar. Gitu. Ya baik, terima kasih nih ya. Jadi atas informasinya sehingga kita bisa tahu lebih jelas lagi mengenai ibadah haji, proses pendaftaran dan juga pilihan-pilihannya. Benar. Ya, yang reguler segera kalau mau daftar reguler ya, karena antriannya panjang ya kan. Terus kalau yang punya duit ONH lah. Plus ya kan. Nah kalau yang buat Furoda juga harus hati-hati. Salah satunya bisa dicek ke Kemenak sendiri untuk masa perizinannya. Oke, baik, terima kasih waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi.